Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NPM 718212623. Saya akan menjelaskan mengenai materi pengelolaan budaya dalam arena internasional. Banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional dalam melakukan bisnis secara internasional. Salah satu faktornya adalah budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah budaya berbagai negara yang terlibat dalam bisnis maupun perdagangan internasional. Oleh karena itu, budaya penting dalam membangun perilaku manusia ketika melakukan bisnis dan perdagangan internasional. Contohnya seperti perusahaan Coca-Cola, merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses. Kebijakan First Internasional menetapkan orang pada pekerjaan yang tepat di organisasi tanpa melihat kebangsaan. Coca-Cola menggunakan staf lokal di negara tempat mereka berbisnis. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang diartikan dengan strategi yang global, tetapi dalam prakteknya menerapkan aturan-aturan lokal di suatu negara. Definisi budaya. Budaya adalah merupakan pengetahuan yang biasa digunakan orang menginterpretasikan pengalaman dan menggeneralisasi perilaku sosial. Tingkat budaya menurut Skene. Yang pertama, artifak. Artifak adalah budaya yang dapat dilihat secara nyata dengan mata dan biasanya berupa hasil proses kebudayaan. Yang kedua, values. Nilai-nilai adalah pemahaman yang berkaitan dengan norma yang berlaku yang menunjukkan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, penting atau tidak penting. Yang ketiga, basic underlying assumption. Basic underlying assumptions adalah asumsi-asumsi dasar yang menjadi patokan atau pedoman seseorang dalam memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik budaya. 1. Dapat dipelajari. Budaya diperoleh dengan mempelajari dan pengalaman. 2. Dapat dikembangkan atau diajarkan. Orang sebagai anggota kelompok, organisasi atau masyarakat mengembangkan dan mengajarkan budaya, bukan secara khusus, orang per orang, secara sendiri-sendiri. 3. Lintas generasi. Budaya merupakan kumpulan akumulasi dari generasi yang lalu ke generasi yang berikutnya. 4. Dapat tersimbol. Budaya didasarkan kepada manusia untuk mengutarakannya dalam simbol-simbol atau menggunakan sesuatu untuk menyatukan sesuatu yang lain. 5. Terpola. Budaya memiliki struktur dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Perubahan pada satu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain. 6. Memiliki kemampuan beradaptasi. Budaya didasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah dan menyesuaikan. Pendekatan manajemen antara lain sentralisasi versus desentralisasi, aman versus resiko, prosedur formal versus prosedur informal, kesetiaan tinggi versus rendah, kerjasama versus persaingan, wawasan jangka pendek versus jangka panjang, kestabilan versus perubahan. Persepsi dan stereotipi. Budaya juga mempengaruhi persepsi dan stereotipi. Budaya dapat mempengaruhi cara pandang seseorang pada suatu yang nyata terlihat. Persepsi menurut Hegel adalah seseorang dalam menginterpretasikan hal-hal yang nyata sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya walaupun terhadap hal yang sama. Dimensi budaya. Jarak kekuasaan, power distance. Penghindaran ketidakpastian, uncertainty, avoidance.
individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus feminitas. Budaya maskulinitas budaya yang dimana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah keberhasilan, uang, dan benda-benda. Feminim sebagai situasi di mana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah adanya saling memperhatikan satu sama lain. Bisnis pada berbagai negara. 1. Bisnis di Jerman. Orang Jerman tidak suka dengan terlambat dalam suatu pertemuan. Mereka tidak mengakui argumen dengan sangat mudah, tetapi cenderung untuk selalu mencari pendapat. Mereka sering mengolong-olongkan argumen mereka, berharap agar orang lain dapat melakukan hal yang sama. 2. Bisnis di Italia. Bangsa Italia pandai dan menarik, suka berbicara, dan memiliki daya persepsi yang tajam. Suka bercerita mengenai keluarga, liburan, harapan, aspirasi, dan kekecewaan dan kesukaan. Dengan gaya komunikasi yang penuh perasaan yang menjadikan fleksibel dibanding dengan orang negara Eropa lainnya. Orang Italia sepertinya sama dengan orang Indonesia yang juga kurang tepat waktu dalam pertemuan formal dan non-formal. Bisnis di Jepang. Agar tercapai keberhasilan dalam melakukan bisnis di Jepang, maka harus dipahami karakteristik orang Jepang dalam melakukan negosiasi sebagaimana urutan berikut. 1. Orang pertama yang berhubungan dengan Anda dalam perusahaan Jepang atau orang yang menghubungi Anda akan selalu hadir selama periode negosiasi. 2. Orang Jepang bernegosiasi dalam tim. Setiap anggota tim mempunyai keahlian yang berbeda-beda. 3. Pertanyaan-pertanyaan mereka merupakan suatu proses pengumpulan informasi. Bisnis di Cina. Berikut adalah berbagai sikap orang Cina dalam pertemuan dan negosiasi. 1. Orang Cina lebih menyukai pertemuan formal. 2. Susunan tempat duduk bertempat hierarki. 3. Seorang senior harus selalu diberi hormat dan perhatian yang tinggi sepanjang waktu, walaupun ia hanya mempunyai tugas yang kecil. Bisnis dengan Amerika Serikat. Apabila melakukan bisnis dengan orang Amerika, biasanya pada berbagai pertemuan mereka menunjukkan kecenderungan sebagai berikut. 1. Orang Amerika sangat individualistik. 2. Amerika memperkenalkan informalitas pada dirinya secara rinci. 3. Waktu adalah uang. 4. Di Amerika, dolar adalah yang kuasa dan akan memenangkan segala argumen. Bisnis dengan Selandia Baru. Orang Selandia Baru lebih konservatif, tenaga, dan pendiam dibandingkan dengan orang Australia. Namun, mereka lebih menyerupai orang Inggris. Orang Selandia Baru menilai suatu barang dari segi kualitas, bukan dari harga. Orang Selandia Baru berimigrasi dalam jumlah yang cukup banyak ke negara Australia karena atas pertimbangan lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.